Nanti nggak bisa ngeritik lagi, baru nyesel. Nggak bisa nulis lagi, baru nyesel. Punya media di bredel, baru nyesel. Barusan adalah tweet Wanda Hamidah 10 tahun lalu yang viral berkali-kali tiap negara bikin ulah. Nah, tiap tweet ini viral pasti muncul tuh opini-opini kayak masih mending zaman Jokowi lah daripada zaman Orba, buktinya lu masih bisa nge-tweet kayak gini. Tapi di samping itu menurut gue tweet ini secara sederhana emang cukup menggambarkan situasi di mana hak kebebasan berekspresi gak lagi dihargai. Tapi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan kebebasan berekspresi? Apakah kebebasan berekspresi sepenting itu? Kalau emang penting, apakah ada batasannya? Terus apa bener tuh situasi kebebasan berekspresi kita mirip dengan yang ada di tweet Wanda Hamidah alias lagi terancam? Karena gue lagi gabut, di video ini gue akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan barusan. Kalau ditanya apa sih yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi, mungkin kalian yang nonton juga udah kebayang lah ya. Meskipun gak hafal definisi formalnya. Tapi gak apa-apa, gue coba jabarin dikit aja. Secara sederhana, kebebasan berekspresi adalah hak untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi, termasuk juga memilih untuk nggak berpendapat. Ini juga mencakup hak untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi tanpa paksaan. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari ucapan, tulisan, dan ekspresi nonverbal seperti gambar dan seni yang disebarkan melalui buku, poster, termasuk dalam bentuk audiovisual yang disebar dengan jaringan internet. Lu bikin tweet soal lauk makan siang gratis yang nggak enak, itu bagian dari kebebasan berekspresi. Asal nggak dilarang sih buat foto lauknya. Lu demo rame-rame ke depan gedung DPR, sama. Asal nggak digebukin polisi ya. Atau lu bikin film untuk mengkritik narasi sejarah versi negara, itu juga bagian dari kebebasan berekspresi. Ya asal jangan dibubarin sih. Dan masih banyak lagi contohnya, intinya kebayang lah ya. Dari contoh-contoh tadi juga kebayangkan ya, betapa pentingnya menjaga kebebasan berekspresi ini. Betul, hak ini tuh membantu kita untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa mengembangkan diri dan kemampuan kita, serta memahami apa yang sedang terjadi di segala penjuru dunia melalui berbagai sumber. Kalau orang susah buat speak up akan berbagai hal kan, gimana caranya juga kita bisa jadi tahu mengenai berbagai hal ya. Kalau ngambil contoh dari One Piece nih, gara-gara ilmuwan Ohara dibantai sama world government, orang-orang One Piece jadi pada nggak tahu kan tuh apa yang terjadi di abad kekosongan. Terus kebebasan berekspresi itu juga memungkinkan kita-kita nih sebagai warga negara untuk secara bebas menuntut pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan hak-hak warga, seperti kualitas hidup layak, pemberantasan korupsi, hingga melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Kalau pakai contoh One Piece lagi nih, kenapa sih masih ada perbudakan di Sabaudi Island dan Marie Joa? Karena nggak ada yang boleh ngeritik Tenryubito cuy. Ngelawan mereka dikit aja langsung disamperin tuh sama polisi. Maksudnya admiral. Sayangnya meskipun sepenting ini, banyak banget hal yang bikin kebebasan berekspresi itu dibatasi. Bukan hanya oleh penguasa, tapi bahkan sama warga itu sendiri, sama kita-kita. Tapi gue ngomong begini bukan berarti kebebasan berekspresi itu gak ada batasannya ya. Cuma masalahnya, banyak banget orang yang masih ngasal dalam nentuin batas kebebasan berekspresi. Coba perhatiin deh, entah di media atau di obrolan sehari-hari, banyak banget kan tuh yang bilang kayak, wah kebebasan kita tuh udah kebablasan. Nah biasanya mindset kayak gini tuh memakai sopan santun sebagai batasan kebebasan berekspresi. Lo kalau ngeritik harus sopan, gak boleh pakai kata-kata kasar atau yang dianggap ofensif. Masalahnya nih ya, sopan santun itu subjektivitasnya tinggi banget coy. Dan fokus sama sopan santun juga akan mengalihkan perhatian kita dari substansi kritiknya. Jadi apa dong nih batas kebebasan berekspresi? Nah ini sebenarnya udah dibahas dari tahun 1976 di ICCPR. Intinya di situ dirumusin bahwa batas kebebasan berekspresi adalah ujaran kebencian. Bukan sopan santun ya guys ya. Nah tapi masalahnya banyak juga nih orang yang ngasal dalam mengartikan ujaran kebencian ini. Mulai dari penguasa, pengusaha, sampai rakyat biasa. Nih, coba ya sekalian gue ngetes kalian nih. Menurut kalian, dua kalimat ini tergolong ujaran kebencian apa enggak nih? Coba kalian pause dulu nih kalimatnya nih. Nah, buat menjawab pertanyaan ini, coba kita tengok dulu yuk definisi ujaran kebencian yang dirumuskan dalam ICCPR. Kurang lebih definisinya begini. Ujaran kebencian adalah segala jenis advokasi terhadap kebencian yang berlandaskan kebangsaan, ras, atau agama yang menghasut diskriminasi, kebencian, atau kekerasan, dilarang secara hukum. Jadi, agar sebuah kalimat dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, harus ada dua unsur tuh. Dia harus mengacu ke identitas tertentu, seperti kebangsaan, ras, atau agama. Lalu harus ada unsur yang kedua, yakni menghasut diskriminasi, kebencian, atau kekerasan.
Dua kalimat tadi jelas gak memenuhi kedua unsur tersebut. Gak ada tuh dia mengacu ke identitas, gak juga ngajak orang buat diskriminasi atau gebukin kelompok tertentu. Dua contoh tadi sebenarnya gue ambil dari kejadian beneran. Kalimat pertama itu diucapin oleh Rocky Gerung. Kalimat kedua itu berasal dari komenan Facebooknya Daniel Fritz, seorang aktivis lingkungan yang lagi speak up soal tambak udang ilegal yang mencemari Karimun Jawa. Dan sayangnya, mereka berdua dilaporin ke polisi pakai pasal ujaran kebencian. Jadi, pemahaman yang keliru mengenai batasan kebebasan berekspresi pada akhirnya akan mengancam kebebasan berekspresi itu sendiri. Selain pemahaman yang keliru, hal lain yang juga bikin kebebasan berekspresi terancam, tidak lain dan tidak bukan adalah kebijakan negara. Dalam artikel Remo TV yang ini nih, kami menuliskan ada 5 hal yang menandakan kebebasan berekspresi sedang terancam. Urutan nomor 1-nya adalah munculnya kebijakan bercorak otoriter. Keberadaan kebijakan otoriter ini pada akhirnya akan memunculkan tanda-tanda lainnya, mulai dari maraknya kriminalisasi pada orang-orang yang kritis, tekanan kepada platform media sosial untuk memblokir dan menghapus konten kritis, pengawasan ruang digital yang berlebihan, hingga dibatasinya akses informasi secara tidak sah. Di Indonesia sendiri, kebijakan otoriter ini ada yang emang udah berlaku dan memakan banyak korban, ada juga yang baru di tahap rencana. Kalau yang udah berlaku contohnya UU ITE lah ya yang paling familiar sama kita. Udah banyak banget kan itu korbannya, dan yang paling sering dikriminalisasi pakai aturan ini tentu bukan pejabat dan orang berduit dong. Terus ada juga nih 3 kebijakan lain yang membuat platform media sosial jadi lebih gampang ditekan untuk memblokir dan menghapus konten kritis. Ada Kemenkominfo 172/2024, Perpres 32/2024, dan RUU Penyiaran. Gue jelasin secara singkat ya 3 aturan ini. Kalau si Kemenkominfo nih, dia tuh jadi ngasih wewenang kepada Kominfo atau sekarang Komdigi ya, untuk mendenda platform digital yang nggak nge-take down konten-konten yang dilarang. Salah satu konten yang dilarang adalah konten meresahkan masyarakat. Alias karet banget ini pasal anjay. Kalau si Perpres 32 tuh bikin platform digital wajib mendelisting konten berita yang dianggap tidak sesuai dengan UU Pers. Jadi beritanya nggak muncul lagi tuh di Google Search atau Google News. Kalau 2 peraturan tadi udah berlaku dan udah makan korban juga, RUU Penyiaran sih belum berlaku. Tapi kalau beneran sah, ngeri banget coy. Kalau RUU ini disahkan menjadi undang-undang, konten digital akan diatur dan diawasi oleh KPI, kayak TV ataupun radio. RUU ini juga mengandung pasal-pasal karet dan diskriminatif. Jadi harus kawal terus guys, apalagi RUU Penyiaran ini masuk ke prolegnas prioritas tahun 2025. Ada juga nih kebijakan lain yang mirip kayak RUU Penyiaran. Belum berlaku, tapi kalau berlaku ngeri banget. Yaitu RUU Polri. Aturan ini intinya ngasih wewenang ke polisi untuk melakukan penindakan, pemblokiran, atau pemutusan dan memperlambat akses internet. Selain itu, polisi juga diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengamanan ruang siber. Ini tuh nanti jadi kayak polisi virtual itu loh guys. Ingat gak sih yang polisi negor-negorin netizen lewat DM itu? Ngeri gak tuh? Ini juga harus dikawal terus guys. Meskipun gak masuk ke prolegnas, tapi siapa tahu tahun depan masuk. Pejabat kita kan suka ngide ya, tiba-tiba bikin aturan yang gak diprioritasin sebelumnya. Pertanyaan terakhir tuh pasti, apa yang bisa kita lakuin di tengah situasi seperti ini? Jawaban simpelnya sih, cara terbaik untuk menjaga kebebasan berekspresi adalah dengan menggunakannya. Nah, gunainnya gimana tuh? Ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakuin bareng-bareng mulai hari ini untuk menjaga hak kebebasan berekspresi kita. Pertama nih, kalian bisa ikut nyebarin kesadaran tentang kebebasan berekspresi ke lingkup terdekat kalian. Bisa sebarin di tongkrongan, di meja makan, lewat instastory, nge-tweet, macem-macem lah pokoknya. Hal lain, kalian juga bisa ikut ngedukung kampanye-kampanye mengenai kebebasan berekspresi dan juga ikut serta dalam upaya mengadvokasi penghapusan kebijakan yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi kita. Kebetulan nih guys, Remo TV lagi aktif ngelakuin 2 hal ini. Kalian bisa mulai dengan memantau terus sosial media kami, ikut nge-reshare atau nge-repost konten-konten kami, dan bisa juga sih kalau kalian mau bikin konten sendiri mengenai topik-topik ini. Hal lain lagi yang bisa kalian lakukan nih adalah dengan ikut mengawal hak kebebasan berekspresi agar tidak ada lagi orang yang dikriminalisasi. Kalau kalian belum bisa atau belum berani speak up sendiri, bisa mulai dengan ikut like, retweet, atau repost konten-konten yang lagi ngawal kasus kriminalisasi guys.
Contohnya yang baru-baru ini tuh ada kasus Septia, seorang pekerja yang dikriminalisasi pakai pasal pencemaran nama baik oleh bosnya karena dia speak up soal tempat kerjanya yang toksik. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kalian lakukan untuk menjaga hak kebebasan berekspresi. Kalian bisa ikut menuntut keterbukaan akses informasi publik, bisa bantu teman-teman di daerah terpencil untuk menyuarakan haknya di ruang digital. Intinya nggak terbatas pada apa yang gue sampaikan di video inilah. Karena selain dengan menggunakannya, cara lain yang dapat dilakukan untuk merawat kebebasan berekspresi adalah dengan bersolidaritas. Supaya apa? Kalau pakai contoh One Piece lagi nih, supaya gak cuma orang yang senekat dan sepowerful Luffy aja yang bisa mengkritik kekuasaan dan melawan ketidakadilan.